Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cost of quality pada mata kuliah manajemen kualitas sistem informasi. Untuk pembahasannya kita akan membahas tentang definisi, tingkat kepentingan, alasan penggunaan, dimensi, pengukuran, kategori, grafik, pengumpulan data, pengolahan data, kegunaan, pemeriksaan, dan komponen. Untuk definisi, cost of quality biasa disingkat dengan COQ. Ini merupakan segala biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi tingkat mutu yang diinginkan, diakibatkan karena tidak tercapainya tingkat mutu yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian tingkat kepentingan COQ yaitu untuk membuat perencanaan kualitas yang lebih baik. Kemudian rata-rata 5-25% dari sales turnover. Ini disesuaikan dengan kebutuhan atau keadaan. Dan rata-ratanya lebih meningkat lagi. Rata-rata 95% dari biaya kualitas adalah dalam bentuk failure cost and appraisal cost. Nanti dijelaskan apa itu failure cost dan appraisal cost. Lalu upaya untuk meningkatkan daya saing melalui reducing cost. COQ bukan hanya di quality department saja. Maksudnya bukan hanya kualitas di internal, tapi kualitas eksternal juga perlu dan harus ditingkatkan. Salah satu contohnya pemasaran dan pengembangan. Pengembangan untuk pemasaran biar lebih banyak relasi. Alasan penggunaan COQ, pertama, karena kesulitan bagian akuntansi dalam memilah COQ. Lalu untuk menyampaikan kualitas dalam bahasa bisnis. Ada parameter untuk mengukur quality improvement. Sedangkan untuk dimensi COQ, yaitu ada conformance cost, ada non-conformance cost. Conformance cost terdiri dari prevention cost, appraisal cost, sedangkan untuk non-conformance cost ada internal failure cost, ada external failure cost. Pengukuran quality cost, misalkan prevention cost plus appraisal cost itu sama dengan cost of control. Lalu internal failure cost plus external failure cost itu sama dengan cost of failure of control. Untuk penjelasannya, mari kita simak. Kategori quality cost, kita ambil garis vertikal dan horizontal. Yang pertama ada prevention cost. Lalu internal failure cost, appraisal cost, dan external failure cost. Kategori quality cost yang pertama, yaitu
prevention cost. Definisinya adalah biaya dikeluarkan untuk menghilangkan unit yang rusak sebelum diproduksi, disebut biaya pencegahan. Apa saja? Pertama, biaya yang dikeluarkan untuk merancang kualitas ke dalam produk dan proses. Kemudian, biaya yang dikeluarkan untuk menghindari barang atau jasa yang berkualitas rendah. Jadi kualitasnya di luar dari harapan yang diinginkan. Selanjutnya, biaya yang terkait dengan identifikasi penyebab cacat dan tindakan yang dilakukan untuk pencegahan di lain waktu. Jadi lebih mencegah ketika ada kegagalan ke depannya. Contoh prevention cost. Pertama, perencanaan kualitas. Kedua, program pelatihan karyawan. Program pelatihan karyawan di sini itu lebih ke pelatihan kualitas kinerja karyawan itu sendiri, terutama karyawan-karyawan yang memang masih baru atau pada tahap penyesuaian bidang-bidang tertentu. Selanjutnya, tinjauan terhadap desain, meningkatkan material, perawatan berkala. Nah, ini perawatan berkala itu perawatan yang memang untuk menciptakan kualitas yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Kemudian meningkatkan peralatan dan proses, membuat prototipe, itu lebih ke menggambar atau pemetaan, merancang bagaimana pembuatan produk selanjutnya akan lebih bisa diukur di segi kualitas dan kuantitas. Lalu pertemuan yang membahas peningkatan proses, analisa sebab akibat, evaluasi dan seleksi pemasok, pemeriksaan kualitas, dan percobaan atau uji coba. Kategori quality cost yang kedua yaitu appraisal cost, di mana definisinya biaya yang dikeluarkan untuk menghilangkan unit yang rusak sebelum dikirimkan atau biaya penilaian. Apa saja biaya yang dikeluarkan untuk ini? Pertama, pengeluaran untuk mendeteksi masalah sebelum dijual atau diterima oleh pelanggan. Lalu biaya yang dikeluarkan untuk mendeteksi barang atau jasa yang berkualitas rendah. Biaya mengevaluasi produksi atau jasa yang mengetahui tingkat kualitas. Nah, contoh dari appraisal cost di sini, yang pertama pemeriksaan bahan baku. Jadi kualitas itu bukan hanya dari proses dan pemasaran saja. Dari awal juga bahan baku atau tenaga kerja itu harus diperhatikan. Tentunya ketika ada karyawan baru itu harus didampingi dengan karyawan yang lama atau tenaga ahli agar kualitas barang atau produksi bisa menghasilkan yang kualitas tinggi. Lalu pengujian bahan baku. Nah, pengujian bahan baku di sini misalkan pernah untuk pembuatan filter, misalkan filter pada barang atau spare part otomotif. Nah, itu filter itu harus ada pengujian khusus, jangan sampai ada kebocoran. Nah, kalau terjadi kebocoran misalkan, maka itu termasuk produk gagal. Nah, sebelum dipasarkan harus ada pemeriksaan khusus. Sebab kalau sudah sampai kepada konsumen atau pemesan, maka akan terjadi pelanggaran atau denda. Lalu pengawasan pemasok. Nah, pengawasan pemasok di sini itu
pengawasan dari bahan tadi, bahan baku. Jadi jangan sampai ketika pemasok tahap pertama bagus, kedua bagus, dan yang ketiga itu belum tentu barangnya sama dengan barang yang dipasok waktu pertama atau yang kedua. Jadi pengawasan di sini harus terus-menerus. Ketika barang datang itu harus diperiksa. Kemudian pemeriksaan pada berbagai tahap produksi. Ini jelas. Pemeriksaan di sini ada tahapnya, tahap awal, tahap proses, dan akhir. Lalu pemeriksaan produksi akhir atau jasa, pemeriksaan kemasan, pengawasan kegiatan penilaian, penerimaan produk, penerimaan proses, inspeksi peralatan, dan pengujian peralatan. Tadi yang saya sudah jelaskan ya. Sebelum dipak itu diuji coba dulu apakah produk tersebut sesuai dengan fungsi atau kebutuhan. Untuk kategori quality cost yang ketiga yaitu internal failure cost. Definisinya biaya yang dikeluarkan ketika cacat atau kesalahan ditemukan sebelum dikirim, diberikan kepada pelanggan. Nah, ini setelah diperiksa. Sebelum dipasarkan, setelah pemeriksaan finishing akhir, kita menemukan barang cacat misalkan. Ini ada pembiayaan khusus, terutama untuk karyawan, khusus memeriksa barang tersebut. Nah, kalau di bahasa Gemba atau lapangannya itu bagian kensaing. Biasanya itu tidak khusus karyawan tetap, karena Kensa ini tidak selalu pemeriksaan akhir ini tidak selalu menggunakan karyawan atau operator khusus. Dalam perusahaan yang pernah saya tahu itu lebih di penempatannya bagi karyawan-karyawan yang memang pertama ada mesin rusak misalkan, dia tidak ada pekerjaan, nah dialihkan ke bagian pemeriksaan itu. Atau misalkan perjalanan produksi itu normal, maka untuk bagian pemeriksaan akhir ini dijadikan sebagai jam tambahan atau lembur. Nah, ini yang terjadi di perusahaan manufaktur atau produksi barang. Nah, internal failure cost di sini yaitu untuk pengeluaran untuk memperbaiki masalah sebelum pengiriman ke pelanggan. Memperbaiki masalah seperti mendiagnosis kegagalan, membuat perbaikan yang diperlukan, dan mengembalikan kepada proses atau operasi. Jadi barang yang sudah ketahuan gagal itu kalau misalkan bisa didaur ulang, itu didaur ulang. Kalau misalkan tidak, ya itu dibuang saja, daripada harus sampai ke konsumen. Itu bisa menjadikan kualitas barang kita menurun, karena anggapan orang itu anggapan konsumen kita tidak teliti. Nah, contoh dari internal failure cost di sini yaitu kerugian produksi yang disebabkan oleh downtime atau penghentian. Nah, apa yang saya jelaskan tadi, ketika mengeluarkan dari 1000 barang, misalkan ada yang cacat satu, maka itu dinilai barangnya itu jelek semua gitu. Harus diperiksa ulang, dan itu memerlukan biaya untuk waktu pemeriksaan keseluruhan, karena yang dikhawatirkan ada barang cacat lainnya untuk di pengepakan tersebut. Kemudian pengerjaan ulang, lalu pembatalan, penghentian. Nah, ini pengerjaan ulang barusan sudah saya jelaskan. Pembatalan, nah bisa saja si perusahaan atau konsumen itu membatalkan keseluruhan produk tersebut dan minta dihentikan prosesnya karena kita tidak teliti, atau barang tersebut ya diragukan untuk penggunaannya.
Kemudian downtime, penghentian produksi atau operasi. Nah, ini bukan hanya barangnya saja ini kembalikan, tapi produksi yang sedang misalkan membuat filter atau membuat produk sehari misalkan yang dibutuhkan oleh konsumen 1000 piece misalkan. Nah, ketika yang sudah dikirim ke perusahaan berikutnya itu terdeteksi kecacatan, maka barang-barang yang sedang diproduksi ini bisa saja dihentikan secara tiba-tiba. Lalu produksi yang ditolak, produk yang ditolak seperti tadi ya. Inspeksi ulang atau pengujian ulang. Nah, ini pengujian ulang ini luar biasa, membutuhkan tenaga ahli atau waktu selama inspeksi ulang di sini. Proses produksi harus dihentikan. Sebab apakah ini barang ini akan kembali seperti semula bagus misalkan, atau memang ini terjadi barang cacat terus menerus, misalkan di setiap 10 shot 10 keluaran barang ada barang cacat 1 misalkan, ya bisa saja terjadi. Kemudian ada perubahan desain. Nah, karena desain seperti itu dianggap gagal, tidak sesuai misalkan, maka terjadi perubahan. Nah, kalau misalkan terjadi perubahan desain, maka untuk produksi alat benda misalkan, nah itu perlu diganti juga mesin cetaknya. Karena ketika mengganti perubahan daripada desain itu sendiri, otomatis secara mesin pencetaknya itu harus dirubah. Selanjutnya kategori cost yang keempat yaitu external failure cost. Definisinya biaya yang dikeluarkan ketika pelanggan menerima produk atau jasa yang salah atau cacat. Nah, ini lebih fatal lagi dari yang internal tadi. Ini sudah keluar nih, barangnya sudah keluar dan harus dibalik lagi ke perusahaan pembuat atau pencetak produk tersebut. Nah, apa saja biaya yang dikeluarkan? Yaitu biaya yang dikeluarkan ketika barang atau jasa yang berkualitas rendah yang tidak terdeteksi telah sampai atau diterima pelanggan setelah pengiriman. Contohnya, kehilangan laba dari pelanggan yang hilang. Nah, ini bisa saja membatalkan ya, tidak ada lagi kerjasama. Biaya garansi kita yang diharapkan itu mendapat keuntungan, malah kebalikannya kita mengalami kerugian. Lalu pengembalian penjualan karena masalah kualitas. Nah, ini kalau barang dikembalikan sedangkan produk tersebut itu pesanannya hanya perusahaan itu saja. Perusahaan yang lain misalkan tidak seperti itu pesanannya. Pesanannya ya punya kode atau punya material masing-masing. Belum tentu ketika di perusahaan atau pelanggan A misalkan ditolak, itu bisa dilimpahkan ke pelanggan B. Tidak bisa seperti itu, karena secara desain pelanggan mereka untuk konsumen tingkat bawah itu punya pelanggan juga, punya pelanggan atau kriteria masing-masing. Kemudian kewajiban atau hutang produksi. Nah, yang dimaksud dengan kewajiban atau hutang produksi ini ya kewajiban untuk membayar pegawai misalkan, kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk biaya bahan bakar misalkan untuk menghidupkan mesin listrik dan lain sebagainya. Lalu biaya apa lagi? Perbaikan. Nah, barang perbaikan itu tidak hanya barang yang cacat diperbaiki, itu tidak semua barang yang cacat bisa diperbaiki. Bisa saja barang yang cacat itu dibuang, lalu perbaikan yang dijelaskan sebelumnya tadi, dimulai dari desain, dimulai dari bahan, dimulai dari pengerjaan, dimulai dari pemeriksaan akhir. Nah, itu perbaikan itu membutuhkan waktu dan biaya yang memang cukup besar. Nah, di sini saya simulasikan grafik dari COQ. Misalkan dari 0 sampai
100. Ini biaya produksi. Nah, kalau apresial plus preventive cost itu dari 0 ya, membengkak makin tinggi itu. Ini bahaya sekali nih. Kalau sudah sampai ke pelanggan atau konsumen. Kemudian ini lebih ke kebalikannya ya. Karena ini ada biaya, saya itu ketakutan. Ketakutan terjadi pembengkakan biaya di akhir misalkan. Ya saya lebih ke pemeriksaan saja, lebih biaya yang dikeluarkan itu lebih baik pemeriksaan saja atau pemeliharaan diperketat. Ya ini bisa saja lebih menurun daripada pembengkakan biaya ini. Nah, kalau yang ketiga ini total quality cost. Nah ini jadi pembiayaannya karena ketakutan terjadi pembengkakan, kegagalan dan lain sebagainya. Ini dipasang, baik itu dipasang segi karyawannya, pemeriksaannya, biaya untuk maintenance mesin dan lain sebagainya. Ini lebih kehati-hatian untuk total quality cost di sini tuh. Jadi yang bahaya ini yang warna merah ketika produksi kita sudah sampai ke pelanggan. Ini sudah bahaya sekali. Bisa saja perusahaan gulung tikar itu di sini. Nah, makanya perusahaan-perusahaan, nah ini tergantung kalau kita misalkan punya perusahaan atau produk barang mana yang dibutuhkan. Ketiga-tiganya ini tidak semua biaya yang harus dikeluarkan itu apakah sebelum barang itu keluar biaya yang dikeluarkan itu, atau ya sudah saja karena terbiasa barangnya bagus toh belum ada terlihat cacat, nanti saja biaya yang dikeluarkan itu kalau memang benar-benar misalkan berani ambil resiko misalkan, bisa saja. Ini yang warna merah atau apresial plus preventive cost ini yang diambil gitu. Atau misalkan kita lebih hati-hati dari awal, biarinlah kita nggak usah cari untung gede gitu, yang penting produknya terjaga kualitasnya, bisa saja. Tapi tetap ini membutuhkan biaya juga. Nah ini lebih ke di tengah-tengah ya. Ya tergantung dari perusahaan kita, apakah sering tidak mengeluarkan barang cacat misalkan, baik itu dari ketelitian pegawai atau dari bahan yang memang naik turun kualitasnya. Nah ini yang tiga-tiga ini sebenarnya membutuhkan biaya atau resiko, tergantung kita mau ambil yang mana. Apakah pemeliharaan dari awal lebih ke pencegahan gitu ya kualitasnya, atau kita sebelum dikeluarkan di sini nih, sebelum dikeluarkan kita ada pemeriksaan khusus sebelum dipasarkan, atau ini nunggu saja nggak apa-apa, nanti saja nunggu komplain dari pelanggan misalkan masalah biaya, biarin saja. Kalau dari sini misalkan untuk pemeliharaan kita harus mengeluarkan biaya per bulan misalkan 1 miliar misalkan untuk pemeriksaan. Terus kalau misalkan ini lebih kehati-hatian ya, dimulai dari bahan, dari proses. Nah kalau failure cost ini lebih sebelum dipasarkan, sebelum sampai ke tangan pelanggan. Tapi di sini kalau tidak hati-hati, kalau misalkan mengeluarkan barang misalkan sudah memproduksi 1000 piece misalkan, ini terjadi juga kegagalan di sini, biaya atau kerugian. Nah jadi sama-sama ketiga-tiganya ada resiko untuk mengeluarkan biaya. Nah kalau untuk maintenance misalkan, untuk pemeliharaan konsisten, total quality cost misalkan, itu dibutuhkan biaya per bulan 1 miliar misalkan. Ya sudah saja, kalau itu yang dipilih kita mengeluarkan biaya 1 miliar untuk tenaga kerja tambahan misalkan. Itu konsisten. Nah kalau yang failure cost itu sebelum sampai ke pelanggan. Nah jadi ada
pemeriksaan aja di akhir. Terserah masalah bahan, proses, kita jangan ada pemeriksaan di situ. Pemeriksaannya di akhir saja. Adapun barang yang gagal, yang penting misalkan belum sampai ke konsumen misalkan. Nah, ini selain daripada membayar pegawai, nantinya juga akan ada barang yang memang gagal, barang yang diproduksi tapi tidak bisa dipasarkan. Nah, itu si bahannya itu, dan selama proses produksi itu kan kita mengalami kerugian juga di sini. Nah, kalau ini apa yang saya jelaskan tadi yang merah, ini sudah sampai itu bahaya sekali, ini lebih bahaya. Jadi kalau misalkan mana di antara ini yang harus kita pilih, ya kembali ke kebutuhan. Ya tentunya untuk total quality cost ini lebih baik lah, lebih menjaga kalau perusahaan kita perusahaan besar misalkan. Nah itu ya grafik daripada simulasi COQ. Nah, sedangkan pengumpulan data COQ ini studi pendahuluan dengan mengumpulkan data biaya dari rekening yang ditetapkan. Nah, biaya dari rekening itu biaya konsisten ya, biaya terus menerus. Kemudian analisis bahan atau material dari rekening yang ditetapkan. Gunakan dokumen dasar akuntansi. Lakukan perkiraan dengan cara gunakan catatan sementara, pengambilan sampel pekerjaan, pengalokasian, standar biaya, pendapat dari personil yang kompeten. Nah, ini sudah saya jelaskan dan sudah saya singgung dari awal. Nah, ini tabulasi COQ, analisis tren, ada analisis Pareto. Ini lebih ke penghitungan ya. Berdasarkan pertama kelompok, unit atau departemen, produk atau jasa, dan kelompok lainnya, apa yang memang bisa yang ada di internal perusahaan tersebut. Perbandingan daripada COQ itu per jam tenaga kerja, ini harus ada perhitungan per jam tenaga kerja itu berapa. Jadi semakin banyak pekerjaan, biaya yang dikeluarkan juga semakin banyak secara otomatis. Makanya kalau perusahaan-perusahaan yang modern itu lebih mengandalkan sekarang itu sekiranya bisa dikerjakan oleh mesin, maka mesinlah yang digunakan. Sebab mesin itu secara biaya dan maintenance itu tidak seperti mengeluarkan biaya menggunakan tenaga kerja atau manusia. Kalau manusia itu kan ada tunjangannya, tunjangan skill misalkan, atau biaya transport, biaya makan, dan lain sebagainya. Lalu per biaya tenaga kerja, ini per biaya tenaga kerja ini jumlahnya. Kalau per jam tadi waktu durasi bekerjanya, kalau sekarang jumlahnya, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh selama proses pembuatan barang atau produksi. Lalu persatuan mata uang dari biaya produksi standar. Nah ini jadi Rp1 pun kalau perusahaan besar misalkan ini terhitung. Ya anggap saja dari satu produk misalkan Rp1. Kalau sehari itu misalkan produknya ketika saya tuh pernah bekerja gitu. Dari satu mesin misalkan mengeluarkan 1000 produk. Nah ini ada 10 mesin berarti berapa tuh? 1000 kali 10, 10.000. Bayangkan satu hari itu kalau 1 bulan. Kalau 1 tahun, kalau 10 tahun, nah ini patut diperhitungkan juga. Itu dari Rp1. Misalkan kalau perbedaannya 1000 misalkan atau 100.000, kalau kita produksi barang otomotif misalkan motor itu lumayan. Harganya sudah per unit saja sudah berjuta-juta. Lalu persatuan mata uang dari penjualan. Kemudian per unit produk atau jasa tadi ya. Apa saja sih kegunaan mempelajari atau adanya dengan COQ di sini? Pertama,
mengidentifikasi peluang laba. Jadi mengidentifikasi keuntungan ya. Apakah naik turun keuntungan kita itu bisa diprediksi gitu. Kalau dengan adanya kehati-hatian seperti ini, walaupun biaya yang dikeluarkan itu ada tambahan biaya maksudnya untuk produksi dan lain sebagainya. Lalu untuk pengambilan keputusan investasi. Nah, kalau produknya kualitasnya high, bagus, itu bagian daripada investasi. Maka kita akan dikenal oleh perusahaan-perusahaan atau konsumen yang akan membeli produk kita. Ya, misalkan sebut saja di perusahaan otomotif, banyak sekali sebenarnya itu yang membuat produk motor, sepeda motor misalkan. Tapi yang laku di pasaran sekarang itu cuma 2 yang banyak pakai. Itu produk Yamaha dan Honda misalkan. Nah, itu bagian daripada investasi karena kualitasnya terus sudah dijamin ya. Pemakainya juga makin hari makin banyak gitu. Beda sekarang dengan misalkan produk motor Suzuki misalkan, itu lebih ada kemunduran karena produk, desain, penampilan juga kalah sama Honda dan Yamaha. Kemudian menekan biaya pembelian atau berkaitan dengan pemasok. Mengidentifikasi pemborosan. Nah, pemborosan di sini ada ketika kita mengeluarkan biaya untuk penjaga, belum tentu itu pemborosan secara biaya. Bisa saja kita itu akan lebih boros ketika produk gagal, ketika membuat produk gagal terus sampai ke konsumen. Itu lebih boros lagi, bisa-bisa gulung tikar misalkan. Nah, akhirnya ya kita lebih menjaga saja untuk menjaga antisipasi dari produk gagal tersebut. Seperti misalkan kalau di IT pembuatan update Windows 8 misalkan. Nah, itu kan salah satu katanya sih produk gagal. Gagalnya di mana? Terlalu berat gitu. Jadi speknya dia harus tinggi. Terus ketika ada aplikasi atau software tertentu yang tidak bisa terbaca oleh sistem operasi tersebut. Lalu mengidentifikasi metode yang berlebih. Nah, jadi metode yang berlebih itu selain memakan waktu, dia memakan biaya juga. Karena makin banyak metode itu harus makin banyak makin panjang lagi prosesnya. Orangnya pun terkadang harus ditambah. Itu makan biaya. Kemudian mengidentifikasi masalah-masalah kualitas atau mutu. Lalu alat analisa atau Pareto analisis. Nanti alat analisa ini kita ada bab khusus ya, menjelaskan tentang alat analisa. Kemudian alat untuk perencanaan strategi. Nah, yang dimaksud alat di sini bukan alat seperti terlihat. Tidak semua alat untuk perencanaan strategi ini terlihat oleh fisik. Jadi alat ini lebih ke lebih ke metode. Terkadang memerlukan teknologi juga. Misalkan untuk perencanaan itu memakai untuk simulasi atau animasi misalkan. Ya harus menggunakan komputer misalkan. Itu bisa disebutkan alat yang memang alat fisik yang bisa dilihat, disentuh misalkan oleh panca indera. Dan ada alat untuk perencanaan strategi. Nah, alatnya apa? Kita mendatangkan tenaga ahli misalkan. Itu salah satu alat juga. Bukan berarti manusianya seperti robot, tidak. Tapi kita lebih lebih memperalat saja. Jadi menggunakan tenaga ahli karena kita kemampuannya terbatas, jadi dijadikanlah tenaga ahli itu sebagai, ya anggap saja sebagai pegawai misalkan. Nah, pemeriksaan COQ selanjutnya biasanya dalam kurun waktu 3 bulan tampilan software. Nah, ini kan biasanya, tidak semua gitu ya. Ini contohnya saja. Software COQ sebagai berikut. Nah, ini ada
kelompok rekening misalkan. Nah, kelompok rekening itu yang dikeluarkan dari divisi-divisi tertentu, misalkan untuk pengeluaran material dasar, tenaga kerja tetap, material tidak langsung, tenaga kerja tak langsung. Nah, tenaga kerja tak langsung itu jadi kalau sekarang itu lebih tenaga kerja yang memang dibutuhkan pada saat itu, ya borongan lah kalau saat ini diibaratkan gitu. Ada biaya tetap tak terduga. Nah, biaya tetap tak terduga ini salah satu contohnya, biaya tetap tak terduga itu misalkan kenaikan pembayaran listrik misalkan untuk tiap bulan tidak selalu konsisten misalkan. Nah, itu maka harus ada kas atau pembiayaan khusus ketika ada pembengkakan dari arus listrik yang dipakai. Kemudian ada kelompok rekening penjualan dan periklanan. Ini lebih kepada marketing atau pemasaran lah, iklan untuk mengenalkan produk. Ini banyak ya, bisa melalui daripada baliho misalkan, lewat iklan, media suara, media cetak atau media video, tergantung dari kebutuhan dan kemampuan pembiayaan untuk pengiklanan tersebut. Nah, ini lalu kita dibagi lagi tahapannya, preventifnya seperti apa. Nah, ini harus ada ya hitungan-hitungan ini. Nanti ini contoh pembahasannya per 3 bulan. Ada preventif, appraisal, internal failure, external failure, dan totalnya nanti berapa. Nanti kita bisa mendeteksi gitu. Per 3 bulan itu naik turunnya seperti apa. Ini contohnya lagi untuk komponennya, misalkan produksi. Preventifnya apa? Pelatihan kualitas dan pemeriksaan kualitas. Ini lebih ke karyawan. Lalu appraisalnya apa? Pemeriksaan WIP seperti work internal, preventif misalkan. Nah, ini lebih ke pekerjaan, lebih ke pengeluaran pekerjaan ya. Karena dinilai ini untuk penilaian lebih baik lagi itu perlu daripada ongkos. Lalu dari internal dan eksternal failure-nya, pengerjaan ulang atau pengembalian. Nah, pengerjaan ulang ini kalau misalkan barang bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Nah, kalau tidak, ya itu harus dijadikan sampah, itu harus dibuat ulang. Lalu komponennya dari segi penjualan, misalkan preventifnya apa? Ya pelatihan, kualitas, appraisalnya, pemeriksaan pemesanan, seperti yang tadi saya jelaskan di grafik ya. Untuk internal dan eksternal failure-nya, pengiriman ulang. Nah, ketika pengiriman ulang juga membutuhkan biaya. Ketika dikirim pertama, dikembalikan lagi, terkadang pengembaliannya harus kita yang bayar. Terus ketika produknya diperbaiki, dikirim lagi, ya kita harus mengeluarkan lagi. Lumayan, ini harus ada biaya khusus tentang penjualan. Kemudian ada komponen pembelian. Preventifnya misalkan penilaian pemasok. Nah, ini lebih ke bahan gitu. Apakah bahannya bagus gitu kan? Ini lebih ke ketelitian. Di sini kita pasang orang juga untuk bagian meneliti khusus pemasok. Appraisalnya apa? Product inspection misalkan. Lalu ketika internal dan eksternal failure-nya, tindakan koreksi pemasok. Ini lebih ke pengecekan ya. Pengembangan, pesanan dan lain sebagainya apa saja. Nah, ini silahkan kita ini lebih ke simulasi ya. Kebutuhan ini contoh saja. Nah, buku yang saya kutip ini ada dari Ashok. Ini
referensi ini referensi yang pernah saya kutip dari materi sebelumnya ya. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak puas, dan apabila ada pertanyaan boleh melalui akun WA atau email. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.